Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supriyanto. Saya dari kelas 2E. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit kritik kepada pemerintah tentang pembangunan sekolah. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi sebagai bentuk pedulian karena pendidikan itu penting untuk masa depan kita semua. Kalau kita lihat sekarang, memang banyak sekolah yang sudah dibangun dan direnovasi. Itu tentu patut diapresiasi, tapi kalau kita melebihi lebih kalau kita tapi kalau kita melihat lebih jauh, kenyataan masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Masih ada sekolah yang atapnya bocor kalau hujan, kegiatan belajar jadi terganggu, ada juga ruang kelas yang retak, catnya sudah mengelupas, bahkan ada sekolah yang kekurangan meja atau kursi. Di beberapa daerah, fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, komputer, sampai internet juga masih sangat terbatas. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kondisi seperti ini masih terjadi? Padahal setiap tahun pemerintah menganggarkan dana yang sangat besar untuk pendidikan. Lalu dana itu sebenarnya digunakan untuk apa? Kenapa masih banyak sekolah yang belum layak digunakan? Kadang kita juga melihat pembangunan sekolah lebih mementingkan tampilan luar. Gedungnya memang terlihat bagus, tapi fasilitas di dalamnya belum lengkap. Bahkan ada bangunan yang sudah selesai, tapi belum bisa dipakai karena masih banyak kekurangan. Menurut saya, pembangunan seperti ini kurang tepat sasaran. Yang dibutuhkan siswa bukan hanya bangunan yang megah, tetapi sekolah yang benar-benar nyaman untuk belajar. Nah, selain itu, pembangunan sekolah juga belum merata. Sekolah di kota biasanya memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap, sementara sekolah di desa atau di daerah terpencil masih banyak yang tertinggal. Padahal, semua siswa memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan sampai tempat tinggal menentukan kualitas pendidikan seseorang. Pemerintah juga jangan hanya fokus membangun gedung. Yang perlu diperhatikan adalah kualitas pendidikan secara keseluruhan, seperti guru harus cukup, fasilitas belajar harus lengkap, perpustakaan harus diperbaiki, laboratorium harus berfungsi, dan akses internet juga perlu disediakan. Karena sekarang kita hidup di era digital, jadi harus teknologi juga harus menjadi kebutuhan penting dalam pendidikan. Nah, pemerintah juga perlu lebih sering turun langsung ke sekolah-sekolah, bukan hanya menerima laporan, karena kondisi di lapangan kadang berbeda dengan yang ada di atas kertas. Dengan melihat langsung, pemerintah bisa mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh yang sekolahan. Nah, selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut mengawasi pembangunan sekolah. Kalau ada pembangunan yang asal-asalan atau kualitas buruk, jangan didiamkan saja. Laporkan dan suarakan supaya segera diperbaiki. Uang yang digunakan untuk membangun sekolah berasal dari rakyat, jadi hasilnya juga harus benar-benar dirasakan oleh rakyat. Saya percaya pemerintah sebenarnya punya niat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi niat baik itu harus dibarengi dengan pelaksanaan yang baik juga. Jangan sampai anggaran yang besar tidak menghasilkan perubahan yang nyata. Nah, harapan saya sederhana. Semoga kedepannya tidak ada lagi siswa yang harus belajar di ruang kelas yang rusak, tidak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas dasar, dan semua anak Indonesia baik di kota maupun di pelosok bisa mendapatkan pendidikan yang sama baiknya. Karena sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat lahirnya generasi yang akan membangun Indonesia di masa depan. Kalau kualitas sekolahnya baik, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia juga akan semakin baik. Nah, semoga bisa menjadi masukan yang baik bagi pemerintahan agar pembangunan sekolah ke depannya lebih merata, lebih berkualitas, dan benar-benar mengutamakan kebutuhan para siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.